Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sihir dan cara menghindarinya. Pemirsa, mempelajari sihir merupakan salah satu dosa besar. Jadi siapa aja yang mau mempelajari sihir, mempraktekannya, termasuk dosa besar dan merupakan suatu kekufuran. Dan orang yang minta atau meminta bantuan kepada ahli sihir juga diakui sebagai pelaku yang berbuat maksiat. Jadi pelaku melakukan perbuatan maksiat yang bisa atau dapat merusak agama. Dan atas dasar itu maka diharamkan ya muslim itu mendatangi ahli sihir, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man sakhara au suhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang menyihir atau minta bantuan kepada ahli sihir. Dalam hadis lain disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia sungguh-sungguh telah kafir atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat para penyusun sunan. Oleh karena itu ya, betapa pentingnya untuk menjelaskan sihir ini kepada orang lain, sehingga kita bisa ya menghindarinya, sedapat mungkin menghindarinya dari pengaruh sihir ini, karena bahaya sekali sihir ini bagi kehidupan kita sebagai umat yang
beragama dan bertauhid dengan benar. Asal usul sihir menurut bahasa etimologi, sihir adalah apa yang samar hukumnya dan sangat halus penyebabnya. Sedang menurut istilah atau terminologi, sihir adalah ruqyah jampi-jampi, ajimat, dan ikatan-ikatan yang diikatkan dan ditiup oleh penyihir. Kadang-kadang sihir itu berupa kumpulan berbagai materi atau benda yang buruk dan kotor. Berbagai macam sihir. Pertama, dilakukan lewat pendekatan kepada setan dan bantuannya. Kedua, yang dilakukan lewat pengenalan terhadap keistimewaan bintang gemintang dan mengambil faktor batin atau hikmahnya berdasarkan pengakuan para penyihir. Ketiga, yang dilakukan lewat penggunaan talasum, yakni ajimat, mantra, dan keistimewaan lainnya. Keempat, yang dilakukan sebagai alat sulap, keringanan tangan, keringanan atau kecepatan tangan dalam bersulap, menyembunyikan sesuatu, dan penipuan. Karena persihiran ini merupakan kekufuran dan pengingkaran terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyihir pun merupakan suatu bencana bahaya yang mengancam umat Islam, sebab tabiat penyihir itu jahat dan bahayanya sulit dihindari meski ia telah bertobat. Jadi setiap muslim ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai giroh atau rasa cemburu terhadap agamanya, dan hendaklah ia berjuang untuk menentang atau memerangi orang-orang yang jahat atau para penyihir tersebut. Di samping itu pula memberitahukan mengenai mereka kepada orang-orang yang berkompeten dan berkepentingan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Dan lebih khusus lagi diwajibkan untuk melakukan tindakan bekerja sama dengan misalnya MUI, pemerintah untuk menerapkan hukum terutama hukum Islam atas para penyihir tersebut untuk menjamin keselamatan umat Islam dan keamanannya. Juga untuk melindungi tindakan sewenang-wenang terhadap akalnya, hartanya, dan agamanya. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada hamba-hambanya yang mau bertobat
orang yang mempunyai peluang untuk menjadi penyihir. Jadi setiap orang yang menyukai sihir dapat mencapai puncaknya. Orang yang baik itu ya dan soleh, yang suka melakukan kebaikan, tidak mungkin melakukan praktek sihir, karena mereka selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabiat penyihir ini cocok dengan makhluk yang jahat-jahat saja. Ini makhluk yang memiliki temperamental yang jahat itu memang sangat rentang sekali ya dalam peluang untuk menjadi penyihir. Jadi hanya orang yang mempunyai sifat yang jahat peluang untuk menjadi penyihir ya. Maka ia mudah menerima kehadiran sihir itu dan mempraktekannya. Kita lanjutkan ya. Kapan setan dan jin ya, setan dari kalangan jin mengabulkan permohonan penyihir ya. Perlu diketahui ya, seperti diuraikan di atas ya, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu macam-macam sihir ya. Penyulap dengan penyihir ini hampir sama ya, hampir sama. Kalau sihir dia menggunakan trik ya, berkolaborasi dengan jin dan seton ya. Sedangkan sulap biasanya trik yang dipakai itu trik kecepatan tangan atau ya, trik kecepatan tangan, kelihayan ya, kelihayan tangan, sehingga orang yang melihat itu merasa seolah-olah kejadian yang sebenarnya. Ada yang menggunakan magic ya, magic ini timbul pertanyaan ya, kalau yang sulap dengan menggunakan, apakah dia menggunakan jasa jin sebagai mediasinya atau sebagai pembantunya? Sudah. Nah, kalau ini yang dipakai sama dia ya termasuk golongan sihir ya. Karena sihir itu dia berkolaborasi dengan seton dan jin. Nah, tapi kalau dia pesulap ini ya menggunakan trik aja, trik kelihayan tangan dan kecepatan ya, kecepatan tangan atau kecepatan itu yang tersembunyi ya, disebabkan oleh cara kelihayannya ya, penampilannya, kelihayannya, cara memainkan, itu tidak termasuk. Jadi bisa kita bedakan ya. Nah, kalau sulap yang tidak menggunakan atau tidak berkolaborasi dengan setan dan jin ya, tidak termasuk sihir, dia pesulap saja ya. Pesulap yang hanya menggunakan trik, tetapi yang bisa menipu mata kita yang melihat keahliannya di dalam memainkan sulap tersebut. Dan ini banyak kita jumpai misalnya di hiburan-hiburan ya. Nah, kalau yang ini kan masih dibolehkan lah kalau untuk sekedar hiburan ya.
Tetapi yang menggunakan jasa jin dan seton, ya, inilah yang menyebabkan orang kekufuran. Tetapi lebih baik ya dihindarkan kedua-duanya. Nah, kapan jin dan seton ini mengabulkan permohonan pesulap atau penyihir ya? Penyihir tapi yang lebih ditekankan di sini penyihir ya. Jadi seton atau jin ya, jin seton akan membantunya ya. Permintaan seseorang kecuali jika dia menginginkan keinginan si seton itu terpenuhi. Keinginan seton ini apa saja ya? Ya, yang membuat mereka senang. Yang jelasnya perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan atau yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang membuat senang setan itu menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, ada prosesi di sana misalnya pengorbanan. Itu dikurbankan misalnya entah hewan entah apa ya, dikurbankannya demi jin dan setan itu. Nah, perbuatan seperti inilah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya yang disebutkan tadi adalah menyembelih hewan tertentu dengan sifat-sifat yang disukai oleh jin atau setan, dengan cara penyembelihan tertentu pula. Itu diantaranya ya. Yang lebih cenderung kepada perbuatan maksiat. Lalu bagaimana kita untuk melindungi diri ya dari pengaruh sihir ini, atau menghindari bahaya dari sihir ya? Kita dapat melakukan dengan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kondisi batin kita, kemudian menghidupkan hati atau naluri kita untuk selalu membaca Al-Quran misalnya. Karena membaca Al-Quran itu termasuk zikir juga ya, dapat memberi berkah kepada pembacanya untuk kesembuhan dan mengusir setan dan jin. Jadi zikir melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran maupun bacaan wirid lainnya mempunyai banyak faedah yang besar ya untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Zikir juga dapat menghilangkan rasa sepi ya, rasa terisolir atau dan dapat menimbulkan kesenangan atau kegembiraan ya. Di samping memperkuat keimanan kita. Zikir juga melahirkan ketenangan hidup. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd
ayat 28. Dan di antara amalan yang dapat menjaga dan melindungi diri kita dari godaan setan dan jin serta dari bahaya sihir adalah banyak membaca istighfar dan isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan dan jin. Zikir semacam ini dapat memelihara dan melindungi diri setiap muslim dari musuh bebuyutannya, di samping zikir-zikir dan doa-doa lainnya yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hubungannya dengan tidur, sebelum dan sesudahnya, keluar rumah, dan aktivitas kita sehari-hari itu ada doanya ya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu ada doa-doanya ya. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada ya doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah ya itu. Atau a'udzubikalimatillahi a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan setiap makhluk yang Dia ciptakan. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.